Halo guys, berjumpa lagi dengan Oldman Review. Kali ini kita akan share kepada teman-teman sekalian tentang roof box ya. Jadi roof box ini baru saya beli dan langsung saya jajal untuk perjalanan yang cukup jauh ya. Kemarin tercatat 2000 km ya, dari Jakarta menuju Jogja, puter-puter ke daerah Gunung Kidul, lanjut ke Malang, Malang ke Madura ya, Madura balik ke Solo, baru kemudian balik ke Jakarta lagi. Nah, roof box ini harganya cukup ekonomis, produk dari Autorec gitu ya. Dan harga roof boxnya sendiri ini 3,1 ditambah dengan crossbarnya itu sekitar 500-an, jadi total 3,6 plus ongkos pemasangan itu 100.000 ya, jadi total 3,7 lah sudah ready. Nah, satu hal yang saya ingin share, ini kita pasang di Almas Hybrid, dimana sudah punya bawaan roof racknya itu, roof railnya ternyata cukup kuat dan teruji ya. Dan kita kemarin pakai sampai kecepatan 120 km per jam, dan memang saya nggak berani menggunakan terlalu cepat gitu ya, karena memang roof box itu ada batasan kecepatannya. Ini bisa membahayakan roof railnya sendiri maupun roof boxnya bisa terbang kalau kita terlalu cepat. Nah, untuk pengunciannya teman-teman sekalian, ini sudah menggunakan kunci dari dua sisi ya, dan kombinasinya bukan di samping tetapi kombinasinya dibuat semacam pola di tengah ini ya, dan ini bisa dibuka dari samping kanan maupun samping kiri ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka dari samping kanan dan samping kiri sudah bisa. Ini kita coba ya untuk membuka. Jadi kalau membuka cukup dengan memutar ke kanan ataupun ke kanan ya. Nah, ini sudah posisi terbuka. Oke, kita coba buka ya. Nah, jadi roof box ini sudah ada penyangga di tengahnya, dan dengan penyangga di tengah ini kita bisa membuka dari kanan maupun kiri. Dan sistem pengunciannya itu sudah tiga tempat ini ya, di belakang, tengah, dan depan. Ini membuat roof box ini cukup kuat. Dan satu lagi, setelah digunakan jalan 2000 km dengan kondisi panas maupun hujan gitu ya, air tidak masuk ya. Jadi barang-barang saya cukup aman, dan kemarin beban kurang lebih tidak sampai 100 kilo, tapi mungkin antara di atas 50 kilo, mungkin antara 60 sampai 70 kiloan, mulai dari baju dan oleh-oleh semua kita bawakan ya. Coba kita buka dari pintu sebelah sana, dari sebelah kanan, kita buka dari sebelah kiri. Nah, ini sudah pas. Nah, kalau sudah tertutup sempurna, kita kunci ya dengan diputar ke kiri. Sekarang kita coba dari sisi sebelah kanan ya. Kurang lebih begini ya. Nah, jadi seandainya kita masukkan barang dan kita perlu menali ya, memperkuat supaya barangnya tidak lari-lari gitu ya ketika ada pengereman maupun akselerasi. Nah, ini kita tali dengan sudah disediakan tali, dan sistem pengunciannya itu
persis di bawah di sini, dia langsung mengunci ke crossbar. Ya, crossbarnya ini akan dikunci lewat ini ya, diputer. Ini bisa kita kendorkan. Nanti kita kalau sudah mau copot, gitu ya, ini kita bisa kendorkan dan kita lepaskan dari crossbar ya. Nah, tidak sulit untuk membuka dan menutupnya, mengencangkannya itu tidak sulit ya. Dan selama penggunaan tali pengait ini, tali pengikat ini cukup efektif ya. Jadi sebaiknya kalau Anda punya barang yang besar, dua diikat di depan dan di belakang, dan barang-barang lainnya bisa Anda taruh di samping-sampingnya sehingga ada penahan besar di sini. Nah, kemarin baju satu tas saya taruh depan, satu tas saya taruh belakang, dan saya ikat, dan kita pastikan bahwa dia tidak ini ya, bergeser-geser ketika nanti ada pengereman. Nah, barang-barang yang lainnya, ada oleh-oleh ya dan lain sebagainya, itu kita selipkan aja di samping-sampingnya, dan cukup kuat ya, cukup kuat dan memuaskan. Saya pikir dengan harga yang seekonomis itu, kita tidak bisa mendapatkan kualitas yang bagus, dan ternyata kualitasnya Autorec ini recommended sekali. Nah teman-teman, setelah dicopot itu ya, ini terlihat ada gesekan ya, daerah sini juga, dan sebelah sini. Nah, jadi kenapa kok terjadi gesekan ini? Setelah saya hitung, ternyata ketinggian dari Almas Hybrid itu 172 cm, dan ketinggian dari roof box ini adalah 40 cm. Nah, di antara roof box dan roof rail itu ada crossbar, itu kurang lebih ketinggiannya 10 cm. Jadi in total itu 2,25 ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadi gesekan. Ini karena gesekan ini di pintu tol ini ya, di kendaraan kecil, di mana maksimalnya itu 2,1, sementara ketinggian total dari roof box ini menjadi 2,2. Nah, ini harap hati-hati kalau teman-teman pakai SUV ya, harus masuk ke kit yang untuk kendaraan besar ya. Jadi nggak bisa seperti ini, akhirnya terjadi gesekan. Tapi so far nggak apa-apa, tidak pecah ataupun menjadi kendala ya. Nah, satu hal yang menjadi catatan saya selama berjalan menggunakan roof box ini adalah suara desis ya, ketika kecepatan di 90 ke atas gitu ya, 90 km ke atas, itu muncul suara mendesis di sini ya. Jadi pada saat saya menggunakan di awal itu cukup khawatir gitu ya, takut roof box-nya terbang. Jadi memang mungkin masalah aerodinamis aja, supaya mungkin itu disebabkan oleh crossbar deh. Crossbar yang di tengah itu karena memang letaknya itu menonjol dan ada celah sehingga udara itu bisa mendesis. Tapi so far secara penilaian saya ini sudah sangat bagus, produk ini sangat bisa diandalkan dan saya puas menggunakan produk ini. Dan untuk berjalan-jalan ya, ini bentuknya pun cukup manis gitu ya, cukup manis. Kalau kita lihat padu padannya itu lebih oke gitu ya, dan menyenangkan gitu, lihatnya gitu.
Dan ini saya akan simpan lagi, kalau nanti touring kita akan pakai lagi. Mengingat memang kita kepingin selama touring itu kondisinya nyaman ya, kabin itu tidak terisi barang-barang yang berserakan di kabin, sehingga semuanya bisa disimpan di atas. Demikian teman-teman sekalian, ini produk lokal dan saya senang bisa mendapatkan produk yang ekonomis, yang bermanfaat dan handal, bisa diandalkan untuk keluarga-keluarga di Indonesia untuk bisa berjalan-jalan, menikmati wisata, touring dengan jarak yang panjang gitu ya. Dan nanti kondisi kabin akan lebih ringkas. Ini benar-benar belum saya cuci sama sekali, jadi datang langsung saya review dan saya share testimoni ini kepada teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.